semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua Nanda Solih Solihah? Alhamdulillah ya, semuanya masih pada sehat. Nah, siapa yang kangen sekolah? Iya, karena kita masih PJJ ya sekarang, jadi welcome to the math class. Nah, hari ini kita mau belajar apa? Iya, belajar tentang matematika ya. Hari ini Miss akan menjelaskan tentang kecepatan. Nah, sebelum masuk ke kecepatan, Miss mau ingetin nih, kemarin 2 pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa sih? Iya, ada 2 tuh, ada tentang satuan. Satuan apa aja? Satuan waktu. Nah, satuan waktu itu kemarin Miss kasih catatan. Satuan waktu ada apa aja sih? Nah, ini dia catatannya. Satuan waktu itu banyak banget ya. Ada jam, menit, detik, hari, minggu, bulan, dan seterusnya. Nah, tapi karena kita mau belajar tentang kecepatan di sini ya, kita hanya akan menggunakan satuan menit, detik, dan jam. Nah, lihat di sini ya, di sini ada gambar tangga satuan waktu. Jadi ini adalah hubungan antara jam, menit, dan detik. Kalau 1 jam pindah ke menit, turun 1, naik dikali 60. Kalau turun 1 lagi dikali 60 lagi, naik 1 dibagi 60. Ini ada tangga, ini kita akan gunakan untuk nanti mengubah satuan-satuan waktu. Misal nih, ada contoh soalnya yang seperti ini. Budi belajar di rumah setiap hari 2 jam 20 menit. Berapa menit Budi belajar di rumah? Karena ditanyakan dalam bentuk menit, maka ubah semuanya dalam bentuk menit. Nah, masih ingat tangganya kan? Nah, sekarang kita mau ubah nih. Kan 2 jam 20 menit. Nah, 20 menitnya simpan. Kenapa disimpan? Dia sudah menit, jadi tidak perlu dirubah lagi. Kita harus merubah yang 2 jam ini. Karena 2 jam itu turun 1 berarti dikali 60, maka 2 jam adalah 120. Terus kita keluarin simpenan kita yang tadi 20 menit. 120 ditambah 20 menit sama dengan 140. Next, kita ada latihan nih. Cuma 4 soal. Alhamdulillah, amin. Nah, coba latihannya ini kalian screenshot, terus disalin pakai soal ya, di buku tulis. Terus kamu kerjain. Nah, udah ya, tadi udah di screenshot ya. Sekarang kita mau ke satuan panjang. Jeng 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 jeng, ada tangga lagi, tapi ini tangganya ada 7, banyak banget ya. Ada kilometer, hektometer, dekameter, sampai milimeter. Gimana cara menyingkatnya? Miss ada lagu nih, namanya Kucing Hitam Dalam Mobil Desi, cantik mondar mandir. Kucing untuk kilometer, hitam untuk hektometer, deka untuk dalam, mobil untuk meter, desi untuk desimeter, centil untuk sentimeter, dan mondar mandir untuk milimeter. Sebentar ya, ini komputernya rada-rada nih, katanya dia minta di close. Nah, oke, balik lagi nih, ada contoh. Contohnya ini sudah pernah kalian kerjakan ya. 4 km ditambah 3 hektometer ditambah 2 dekameter sama dengan berapa meter? Yang udah ngerjain LKS pasti tahu jawabannya. Apa jawabannya? Caranya dulu deh ya. Ini caranya kita rubah dulu semua dalam satuan meter ya.
kilometernya kita rubah, hektometernya kita rubah, desimeternya juga, damnya juga kita rubah. Nah, kalau semua sudah dapat nih, ngomong-ngomong ada yang tanya, Miss kenapa itu kali 10 3 kali? Kan KM ke M itu turun 3 tingkat. 1, 2, 3. Ya, HM ke M turun 2 kali. 1, 2. Dam ke M turun sekali, berarti dikali 10. Kali 1000 kali 100 kali 10. Boleh gak Miss langsung kali 1000? Boleh. Dikali 1000 boleh, dikali 10 kali 10 kali 10 juga boleh. Nah, kalau kita udah dapat nih perubahan bentuk dari semuanya, baru deh kita hitung 4000 tambah 300 tambah 20 sama dengan 4320 meter. Jeng 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 jeng. Sudah? Gimana? Oke, paham gak sampai sini? Jadi kalau menemukan soal yang seperti ini, kamu lihat dulu di ujung dia minta apa. Kalau dia minta M, ubah semua dulu ke M, baru dihitung. Nah, kalau misalkan dia minta ke CM, ubah dulu semua ke CM, baru dihitung. Jangan dihitung dulu baru pindahin, nggak boleh. Harus dirubah dulu, baru kamu hitung. Oke? Nah, kalau oke, kita akan masuk ke berikutnya. Ini adalah tentang kecepatan dan satuannya. Satuan kecepatan apa aja sih? Satuan kecepatan itu adalah perpaduan antara tadi satuan panjang dengan satuan waktu. Nah, kayak yang tadi Miss sudah pernah bilang ya, waktu yang akan kita gunakan di sini cuma 3 nih, menit, detik, dan jam. Nah, kemudian satuan yang umum, satuan panjang yang umum yang akan kita gunakan itu juga cuma 3 biasanya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada dam per menit, ada mm per detik. Nah, itu tidak menutup kemungkinan. Tapi yang paling sering digunakan adalah ke-9 ini. Kamu boleh catat, boleh screenshot. Ini 9 ini tuh satuan punya kecepatan. Satuan kecepatan ya maksudnya. Kenapa yang digunakan menit, detik, dan jam, Miss? Simple. Kenapa kita menit, detik, dan jam? Karena kita sejauh ini ya anak solih-solihah SD kelas 5 itu kita akan menghitung kecepatan kendaraan yang ada di bumi saja. Kita hanya akan menghitung kecepatan sepeda, motor, mobil, kereta, bis, dan juga pesawat. Nah, itu semua hewan lagi. Kendaraan-kendaraan, ya hewan juga bisa ya, misalkan delman atau kuda atau onta yang digunakan sebagai kendaraan. Jadi selama itu kendaraannya masih digunakan di permukaan bumi, ya masih di bumi, kita menggunakan kecepatan itu satuannya itu menit, detik, dan jam waktu yang digunakan. Kalau dia sudah di luar bumi, baru kita menggunakan satuannya itu satuan waktunya itu menggunakan tahun. Misalkan jarak antara bulan dan matahari adalah misalkan 9.000 cahaya. Nah, itu udah cepat banget itu. Ya, 9.000 kilometer per cahaya misalkan. Nah, kalau hitungannya sudah tahun, cahaya, semester, itu sudah perjalanan di luar bumi. Misalkan jarak dari perjalanan kecepatan dari bumi ke bulan, misalkan ya, itu 9.800 kilometer. Nah, kita di sini punya contoh nih, kita punya contoh misalkan 240 km per jam sama dengan berapa meter per menit.
Terus kita juga punya contoh yang kedua, 120 cm per jam sama dengan titik-titik meter per detik. Nah, pertama kan ini ya km garis miring jam itu dibaca kilometer per jam ya. km garis miring jam itu dibaca kilometer per jam. Artinya sama dengan yang atas itu jarak, yang bawah itu waktu. Yang atas itu kenapa pakai 240? Karena di sini pernyataan 240 km. Jamnya itu 1. Jadi sebetulnya yuk kita coba tutup pakai tangan yang kata kali sama yang 1000. Ya, kita udah ditutup. Kalau udah ditutup kita dapat 240 per 1. 240 per 1 itu sama dengan 240 km per jam. Nah, sekarang kan kita mau ubah nih ya ke meter per menit. Atasnya minta meter, jaraknya minta meter, berarti ubah ke meter. Kemudian bawahnya minta menit, jamnya ubah ke menit. Kalau km ke m itu dikali 1000. Dari jam ke menit dikali 60. Kalau sudah kita bagi nih keduanya, 240.000 dibagi 60 sama dengan dapat 4 meter per menit. Jadi setelah dirubah dapatlah 4 meter per menit. Nah, contoh yang kedua nih ya, sama 120 cm per jam ubah ke meter per detik. Nah, sentimeternya ubah dulu ke meter, naik 2. Karena naik 2 maka dibagi 100 per, dari jam ke detik turun 2. Karena turun 2 maka dikali 60 kali 60. Yang atas dapatlah 1,2, yang bawah 3.600. 1,2 dibagi 3.600 berapa? Hasilnya 0,0003 meter per menit. Gimis, gimana ini cara membagi desimal dengan yang biasa? Ya, ingat nggak? Ini cara baginya kamu pecah nih kayak yang kemarin kamu belajar perkalian pecahan. 1,2 dibagi 3.600 berarti 12 per 10 dibagi 3.600 per 1. Masukkan aturan pembagian pecahan. Kemudian hitung atasnya, hitung bawahnya sama dengan dapatlah 0,003 meter per menit. Sudah paham ya? Oke, lanjut selanjutnya adalah tentang kecepatan. Nah, di sini kita sudah mulai menggunakan rumus ya, soli-soliha. Jadi silakan dicatat rumus yang ini. Ya, tolong dicatat nih rumus yang ini. Rumus kecepatan, waktu dan jarak. Ini dicatat ya, tuh kayak kata si siapa ini teh namanya ya? Shaun the Sheep. Katanya sip lah. Yang ini sip fix harus dihafal. Oke. Kecepatannya sekian sudah. Ada contoh nih. Contoh soal kecepatan. Jarak kota A ke kota B 160. Berarti dia apa tuh 160 itu? Jarak. Aisyah naik bus berkecepatan 80 km per jam. Berkecepatan berarti dia kecepatannya ya. Berapa lama waktu yang diperlukan Aisyah dari kota A ke kota B? Tadi kalau mencari tahu waktu adalah jarak dibagi kecepatan atau bisa disingkat Jokowi. Nanti di video selanjutnya akan ada segitiga Jokowi untuk menghitung kecepatan ya. Kenapa namanya segitiga Jokowi? Ya dinantikan saja videonya, oke? Nah,
ngomong-ngomong balik lagi ke videonya, kita lihat nih, kita udah punya rumusannya. Tinggal dimasukin aja. Jaraknya 160. Wis, dari mana Miss tahu itu 160 jaraknya? Apa dibaca soalnya? Jarak kota A ke kota B 160 km. Berarti jarak ya. J-nya itu 160. J alias jarak ya. Kemudian kita tahu apa lagi? Kecepatannya. Kecepatannya tahu dari mana, Miss? Lah ini kan udah ditulis. Berkecepatan. Hilangin bernya jadi kecepatan. Berkecepatan 80 km per jam. Udah tahu jaraknya, udah tahu kecepatannya, rumusnya ada, masukin. Waktu sama dengan 160 per 80 sama dengan 2 jam. Miss, ini langsung gini aja. Ya, ini langsung begini saja karena satuannya sama. Jaraknya kilometer per jam. Lihat satuannya ya. Jaraknya km. Kecepatannya km per jam. Km ada km. Cocok. Berarti nanti waktunya itu jam. Jam dan jam. Cocok. Kalau misalkan di sini Miss ganti nih pertanyaannya. Berapa lama waktu yang diperlukan dari kota A ke kota B dalam menit? Berarti nanti kalau udah dapat 2 jam, ubah ke menit. Bisa ya? Bisa lah, cincai. Nah, di sini ada latihan nih, sok mangga ditulis dulu. Ya, ditulis. Lihat yang pertama tuh. Kalau nggak mau ditulis di screenshot boleh. Rata-rata kecepatan terus berlari selama 3,5 jam. Berarti dia teh apa? Jarak atau waktu? Waktu. Karena kalau misalkan belakangnya sudah jam, menit, detik, itu mah sudah waktu. Itu W. Nah, kalau misal dibilang nih katanya berangkat pukul 6 sampai di kampus jam 8, berapa waktunya? Coba kamu hitung atuh, kalau berangkat jam 6 nyampe jam 8 berarti di jalan teh berapa jam? Sok berapa jam? 6 ke 7, 7 ke 8 sama dengan nanti dikasih tahu sama Miss. Udah ya, udah screenshot? Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya finish tentang kecepatan. Nah, silakan diulang kembali untuk menambah pemahaman jika dibutuhkan videonya ya. Nah, atau kalau masih kurang nanti boleh V-call sama Miss atau kamu langsung